Silakan duduk Bapak Ibu kekasih. Tidak lupa saya menyapa salam. Saya percaya kabar saudara hari ini bahagia semuanya. Katakan amin. Haleluya. Tema bulan ini tetap sama, ini minggu terakhir, disiplin pikiran. Haleluya. Mendisiplinkan pikiran. Ya. Kenapa kita harus mendisiplinkan pikiran? Yang mendisiplinkan pikiran bukan Tuhan, orang lain bukan. Yang mendisiplinkan pikiran kita adalah diri kita sendiri. Katakan amin. Kalau dunia, cara disiplinnya yaitu dengan sekolah masuknya tepat waktu. Kalau militer harus ada aturannya. Tetapi kerohanian nggak bisa seperti itu. Disiplin kita dimulai dari pengenalan akan Tuhan. Pengertian akan Tuhan. Orang yang cinta Tuhan itu dengan sendirinya dia mau taat. Dia mau nurut, dia mau sabar. Ibadah jam 10 ya kita tahu kan. Tidak usah kita terus diingatkan sebelum jam 9 kita sudah ada di sini. Itu contoh orang yang taat rohaninya. Saya nggak nyinggung ya. Kalau di kota luar biasa. Di desa itu kalau ya jam 9 mulai yang datang pekerjanya. Tapi kita tertib akhirnya apa? Ikut tertib. Kalau gembalanya pekerjanya tertib, otomatis gereja Tuhan ikut tertib. Jangan mengharap orang lain tertib kalau kita nggak tertib. Saya gembala tidak pernah telat. Saya gembala datangnya duluan. Kalau nggak percaya ada saksi saya, PDP Yosef Mugiono. Saya datang lebih awal karena apa? Kami tahu. Kami melayani raja segala raja. Kami bukan pemimpin, kami bukan bos, tetapi kami ini hamba Tuhan. Memberi teladan, gembala itu memberi teladan, katakan amin. Pagi-pagi benar seorang gembala membuka pintu kandangnya dan domba-dombanya berlarian. Domba yang tahu aturan, domba yang taat, dia berkelompok, enggak sendiri-sendiri. Domba yang sudah dewasa rohani saat keluar kandang, dia enggak sendirian. Kalau sendirian bisa mati, bisa digebuk orang, bisa dimakan binatang buas. Tapi domba dua keluar kandang, mereka berkelompok. Saudara semuanya di sini saya percaya sudah ikut KM ya. Yang belum KM, saudara jangan sendirian. Nanti diterkam buaya. Harus berkelompok. Yang sakit, ya ketahuan sakitnya. Kenapa? Dikunjungin. Gereja besar, tetapi saya sakit, nggak ditengok. Kenapa? Nggak dalam kelompok. Kalau dalam kelompok, pasti terlayani dengan baik. Kita ini domba yang punya pengetahuan. Katakan amin. Domba yang punya pengetahuan, bukan domba yang di padang rumput. Kita ini domba yang pinter-pinter. Terkadang pinter jawab. Terkadang pinter alasan. Nggak di sini, nggak ada. Di tempat saya yang ada. Kenapa nggak KM? Aduh Pak, mules Pak. Mules kok tiap Rebo mules. Domba nakal itu. Nggak ada di sini, nggak ada. Kenapa kita harus mendisiplinkan pikiran? Haleluya. Dalam pikiran itu banyak sekali, waduh, pengen sukses, pengen kaya, pengen cantik, pokoknya semuanya ada di sini. Yang pertama adalah kehendak bebas, free will. Tuhan menciptakan manusia diberi kehendak bebas untuk menentukan pilihan di dalam hidupnya. Tuhan percayakan kepada Adam dan Hawa bahwa dia anak Allah, kesayangan Allah, dikasih berkat yang melimpah, Taman Eden. Mereka surga yang ada di bumi, mereka menikmatinya dengan luar biasa. Tuhan hanya bilang sama Adam dan Hawa, semua pohon dan buahnya boleh kau makan buahnya, satu pohon jangan kau makan buahnya. Hanya satu saja, tetapi manusia itu kan punya pikiran. Manusia itu lurus pikirannya, tetapi ada kuasa lain. Makanya musuh kita ini bukan darah dan daging, tetapi penghulu di udara. Mereka menjelma menjadi ular tua. Mereka menjelma menjadi Yohanes, Petrus, Lukas. Mau kemana KM? Ngapain KM?
Seringkali kita digoda. Di pohon itu ada ular tua. Lucifer menjelma menjadi ular tua. Adam, kamu dibohongin. Kalau kamu makan buah itu, kamu seperti Tuhan. Coba kamu makan. Kenapa Adam dan Hawa tergoda? Karena apa? Dia melihat, lalu dia berpikir. Hamba Tuhan, yang ganteng-ganteng. Saudara bisa membedakan enggak mana yang cantik, mana yang tidak? Pak, pendeta? Bisa membedakan enggak? Cuma yang datang itu yang cantik, yang biasa, yang sedang-sedang aja. Bisa. Makanya kan ada filter di sini. Pikiran kan? Mata melihat, berpikir. Cantik kirek. Dalam nama Yesus, aku sudah punya istri. Aneh gitu kan? Dalam nama Yesus, anaknya sopo rek? Single apa sudah double single? Mati ini melihat. Gak munafik kan? Lalu saudara sudah berdoa sehari 3 jam dalam nama Yesus. Godaan ada. Tipu daya dunia ada. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan di sini punya filter yang baik. Matanya melihat. Lalu dia berpikir. Pikiran inilah menentukan. Kalau aku terus memandang dia, dosa. Berhenti dalam nama Yesus. Jangan lihat lagi. Tinggal pergi. Dia nongkrong di kafe sana, duduk di situ sambil ngopi. Pura-pura sama istrinya, curi pandang. Nggak ada yang tahu. Makanya orang lain nggak tahu, tetapi Tuhan tahu pikiranmu. Makanya doanya nggak dijawab. Kenapa Pak? Saya berdoa berulang-ulang. Kok nggak dengar Tuhan? Matamu jelalatan. Karena nggak fokus, sama aja seperti cewek cowok sama ya. Sama. Tapi jangan tersinggung ya, saya contoh aja. Kita pun sama laki-laki, makanya ya doanya supaya lurus gimana? Ya kita seringkali berdoa, Tuhan ampuni mata ini, telinga ini Tuhan, supaya mendengar yang suci, mendengar yang baik, yang kudus, sehingga doa kita berkuasa. Demi nama Yesus, setan keluar, keluar. Haleluya. Ujian PDP itu ujian setan harusnya ya. Gak cuma ujian materi. Pengakuan iman GBI 19 hafal. Ujian setan gak iso, setan yang guyu. Wah kacau ini. Ya terus ada namanya kuasa Tuhan terus tetap bekerja sampai hari ini. Kemarin jemaat kami yang punya pabrik roti itu, wah ada kerasuan setan pegawainya. Saya Pak Pendeta doakan sana. Kalau didoakan dalam nama Yesus, setan pasti minggat. Kok sudah saya doakan kok nggak minggat-minggat, kenapa? Lah, yang punya pabrik ini kan tanya, Pak Gem, kira-kira kenapa ya? Kan tanya gitu, saudaraku. Kita ini bukan dukun, saudaraku. Kita doakan dalam nama Yesus, setan keluar, keluar. Tapi kita ini malam Tuhan, saya nggak tahu apa yang kami kerjakan. Tolong Tuhan konfirmasi dari surga Tuhan. Tiba-tiba saya suruh ke pabrik lagi. Cik, saya dapat sesuatu dari Tuhan. Manajernya. Pintu masuknya kuasa setan itu adalah perzinahan. Apa ada di sini berzina? Saya nggak tahu ya. Coba Tuhan ngomong gitu sama saya. Langsung pulang saya. Langsung manajernya telepon. Pak, bener Pak, si A. Saya nggak nuduh. Saya cuma menyampaikan saja. Bener salahnya saya nggak tahu. Soal perzinahan nanti urusanmu, bukan saya. Nanti ngomong, saya kumpulkan semuanya. Saudara berzina, saya santet saya. Karena apa saya, ember. Walaupun saya punya kuasa ember, nggak ada. Saya cuma menyampaikan ke ownernya. Pintu masuknya kuasa kegelapan, orang kesurupan ini adalah, pegawai pabrikmu ada yang berzina. Kira-kira ada nggak? Saya tinggal pulang. Telepon, ada Pak. Namanya ini saya nggak mau tahu Bu. Yang terpenting itu ibu punya urusan. Saya percaya kalau bisa beresin dengan baik, pabrikmu akan baik-baik saja. Akhirnya dipanggil, ngaku dia. Lucunya itu belum dipanggil, dia itu datang ke manajernya. Bu, saya yang salah Bu, saya seringkali bla 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 ngaku. Ya sudah, jangan diulang lagi. Jadi kita ini nggak mampu apa-apa, tapi kita punya Tuhan yang besar, amin. Kita punya Tuhan yang besar ya. Kita nggak mampu apa-apa. Tiba-tiba pas kita tidur itu,
pabrik itu punya masalah, ada yang berzina. Gitu aja tiba-tiba. Saya ngomong aja. Tersinggung, terserah, yang penting saya ngomong aja. Ternyata benar. Kalau salah ya itu manusiawi saya. Tapi kalau benar, Tuhan punya cara. Katakan amin. Haleluya. Setan itu menjelma menjadi orang cantik, orang ganteng, orang sopan. Jangan tertipu ya. Jangan tertipu. Kalau mantumu itu cantik sekali, jangan tertipu. Tapi ada yang baik juga ya. Ada yang baik juga. Oh, ganteng. Wah, tapi belum tentu dia baik-baik saja. Saya punya mertua itu, mantu yang pertama saya. Biasa, standar, di pasar Badung banyak ini. Ya satunya yang nikah, satunya tuh memang ganteng dia. Ganteng putih gitu. Gak tahu kenapa orang putih bilang ganteng ya. Lalu saya dengar di ruang tamu dia ngobrol. Mantuku yang kedua ini loh, enak dipandang, sedep katanya. Karena ganteng putih. Berarti saya nggak sedep dong. Saya dengar gitu, jengkel. Jengkel ini, ya orang dunia sih, orang dunia. Saya jengkel, saya cuma dalam hati. Kan nggak boleh ya, karena kita mendengar akhirnya timbul jengkel. Ini mertua nggak tahu diri. Udah lama gitu, sudah 10 tahun ya dia ke Bali sakit, kena gula, masuk di mana? Bali Med. Siapa yang repot? Saya. Ini sakit aja kesini ngapain ini? Sudah ngomongnya jelek. Tapi saya pas gitu saya tertuduh loh. Kamu hamba Tuhan, ujianmu lebih besar. Waduh, berat. Akhirnya bla 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 sampai dia meninggal pulang ke rumah. Hati-hati dengan mulutmu, katakan amin. Akhirnya yang dibilang ganteng tadi itu jual warisan, minggat ditinggal anaknya. Kurang ajar dia orang Kristen, kapok. Enggak semua orang Kristen itu baik-baik saja. Enggak semua orang Kristen itu baik-baik saja. Kok enggak amin ya? Ternyata ada yang jahat sekali ada. Ternyata deketi mertua, ya jual tampangnya dapat dipercaya, jual warisan, minggat seanaknya ditinggal. Kucewa dia, kucewa. Tapi Ucup yang kayak gini nih setia. Sampai rumah sakit ke biaya sampai 2 minggu di Bali Med, kita pulang coba ambulan tuh mahal men. Tapi ke sosial kan ternyata di Sanglah pinjam untuk ngantar jenazah ibu saya 25 juta. Saya pikir sosial ya, namanya sosial tinggal sopirnya sama bensinnya. Saya ternyata enggak bayar semuanya. Jangan percaya. Percaya sama Tuhan saja, jangan sakit. Haleluya. Jangan sakit. Haleluya. Saya cepat ya. Oh, saya kok banyak cerita ini. Ya. Adam dan Hawa tertipu karena berpikir aku seperti Tuhan. Akhirnya dia jatuh dalam dosa. Ya. Jadi Taman Eden, taman yang penuh berkat itu menjadi terkutuk gara-gara Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Karena dia melihat, dia berpikir, akhirnya dia tidak taat. Kenapa orang itu selingkuh? Kenapa orang itu punya pelakor? Karena dia melihat, tidak tahan. Diam-diam menyimpan, bukan harta benda, tetapi menyimpan dosa. Saya pernah ngubur namanya Paulus, udah almarhum ya. Tabrakan di Jemberana, dia belum berjemaat di mana-mana, baru sekali masuk di Pirok Lembah Pujian. Mati sudah 2 hari, disimpan di rumah sakit. Nggak ada yang mau. Ada orang Kristen mati, nggak ada gereja yang mau melayani. Kalau masih hidup, ditarik-tarik. Ayo ikut aku yuk. Ayo ikut, udah mati. Emoh. Tahu mau ya? Bahasa Jawa saya keluar. Nggak mau. Akhirnya saya melayaninya. Saya melayani dia itu apa? Saya nggak kenal kamu. Nggak sepenuh hati saya. Karena apa? Karena sosial aja deh. Saya belikan jas, belikan peti. Kenapa nggak dibeli sewa ambulan? Kenapa nggak petinya nggak bagus? Ini kurang ajar. Sudah ditolong. Gereja tipe-tipe loh keluarkan anggaran yang tak terduga. Dengan Paulus ini.
Jemaat ribut, kenapa Pak? Bisa dilayani. Masalahnya apa? Kalau melayani siap kita. Masalahnya peti beli. Gali kubur beli. Nutup kuburan beli. Kehendak bebas manusia harus diarahkan pada kehendak Allah. Bebas, tetapi terarah gitu loh. Amin? Gak bebas sekarang PDW. Pintu masuk dosa pertama kali ada di pikiran. Tidak taat akibat perbuatan Adam. Manusia di bumi mewarisi dosa. Tapi Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Siapa namanya? Haleluya. Jadi setiap manusia sudah mewarisi dosa. Dan manusia pasti masuk neraka. Tetapi karena kasih Allah, ide kreatif Allah Bapa kita, dia menjelma menjadi manusia Yesus untuk menebus dosa setiap kita. Orang yang masih agamawi ikut Adam dan Hawa, Kristen dia, judi jalan terus, mabuk jalan terus, togel jalan terus, ada nggak sini? Kalau di kampung togel saudaraku, kalau di sini mungkin lain lah, namanya poker, keren kan? Podo aja togel. Cuma keren saja. Hari ini ada perubahan besar, katakan amin. Saudara harus kembali ke firman Tuhan. Hanya Yesus, katakan amin. Hanya Yesus. Tuhan ampuni aku sudah berdosa. Hari ini aku mau bertobat sungguh-sungguh. Katanya mertua, katanya mama, katanya temanku itu cukup baik, tapi tidak baik buat hidupku. Dengar kata Tuhan saja, amin. Kalau kata manusia, saya kepahitan saudaraku. Mana pendetanya? Tidak ada. Saya di depan saudaraku. Tempat lain, dipikir pendetanya ganteng putih itu. Ternyata hitam cilik ngono. Gak apa-apa wes aku. Yang penting Tuhannya besar. Haleluya. Enggak pede saya, tetapi aku punya Tuhan yang besar. Di dalam mulut ini selalu berkata firman Tuhan kebenaran. Ketemu orang, bangkit Pak, semangat. Sehingga apa? Sehingga hidup kita ini punya arti, kasih teladan bagi orang lain. Ya, yang kedua, kehendak Tuhan. Ya, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, sibuk melayani Tuhan, Tuhan kenal. Maria sibuknya kayak apa sih? Tapi Tuhan lebih berkenan kepada Maria yang mau bersimpuh duduk di bawah kakinya Tuhan Yesus. Terkadang kita ini sibuk pelayanan untuk menutupi dosa kita. Terkadang ada orang sibuk pelayanan terus untuk menutupi kekurangannya, dosanya dia. Dia mencari Tuhan terus, anaknya nggak dicari. Nyari Tuhan terus, belum tentu ketemu Tuhannya, tapi anaknya nggak ke gereja, nggak dicari. Kembali lagi ke firman Tuhan. Surgamu adalah keluargamu. Jangan abaikan itu. Aku dan seisi rumah tanggaku tetap menyembah Tuhan. Keadaan baik dan tidak baik, Tuhan tidak patut dipersalahkan. Haleluya. Roma 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini akan hancur, dunia ini akan hancur lebur. Tetapi harta yang paling luar biasa yang kita bawa mati adalah iman kita. Mobil rumahmu akan ditinggalkan, tetapi iman adalah harta yang terbesar dalam hidupmu yang kau jaga sampai hari ini. Yang dibawa mati adalah imanmu. Sampai mati tetap Tuhan Yesus adalah Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Saya lihat Bapak itu semangat. Ada orang yang sibuk melayani Tuhan, tetapi sebetulnya dia melayani diri sendiri. Demi perutnya. Tuhan mereka perut. Makanya jangan bangga, ya. Banyak pendeta itu mati gara-gara apa? Perutnya gede, saudaraku. Jemaatnya datang, yang membuat pendeta cepat mati adalah jemaatnya. Pak, mari makan Pak. Sebelum pendetanya makan, nggak makan-makan. Ada udang, ada cumi Pak. Bapak mati duluan ya, saya belakangan. Makasih, penguasaan diri itu penting, katakan amin. Udang cumi dulu temanku, sekarang enggak lagi.
Ya boleh makan sekali-kali, sedikit saja. Tapi itu bukan yang utama. Saat kau makan udang, jangan merasa engkau high class. Kepiting kasih pita, jangan merasa itu terhebat. Itu mengurangi nyawamu itu. Jemaatku kan ada yang apa ya, yang nangkar ikan gitu ya, kecil gitu. Nelayannya nangkap ikan gede, apa kepiting besar sekali, ada 2 kilo lebih ya. Besar kepitingnya di bawah laut. Enggak 1 kilo, enggak 2 kilo, gede gitu. Wow, dulu, wow ini makanan raja. Dulu tak sikat saja enggak apa-apa. Dulu kan masih belum berpikir saya. Doanya masih doa ngawur. Demi nama Yesus, segala makanan kudus adanya. Kudus, tapi rakus. Doanya benar, doanya firman. Tetapi antara doa kita dengan mulut kita enggak sama. Tuhan bilang, saya pernah stroke 2 minggu, nggak bisa berdiri, saudara. Tidur saja. Saya minta doa sama Pak Gembala, Yusuf penyakitmu apa? NN, apa itu Pak? Nyonyo, ya nyonyo. Saya minta doa, lama-lama, enggak. Sob, penyakitmu nyonyo bertobat, ya gitu toh saya. Berarti saudaraku, panjang umur, ya kita kuasai dirilah, haleluya. Kuasai dirilah, haleluya. Ya, ada orang setia melayani Tuhan, tapi setia juga berbuat dosa. Enggak ada yang tahu, saudaraku. Hanya kita yang, makanya yang mendisiplinkan pikiran kita, diri kita sendiri, bukan orang lain. Tiap minggu kita bertobat, disiplin. Disiplin, iya ya. Tetapi di rumah tetap aja gitu, ngomongnya kotor. Jangkrik. Di rumah itu, rumah saya kan gandeng sama majelis gereja lain lah. Itu kalau ribut sama suaminya, wah jangkrik, tikus, supaya keluar semuanya. Kayaknya oporek majelis gereja loh. Buat kita anti kan, ya ampun Tuhan, gitu kok majelis. Lah kayak apa yang dilayani? Mulut ini cerminan hati loh, amin. Yang ketiga, menyerahkan beban pikiran kepada Tuhan. Yuh, bilang, sorry ya. Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Pagi-pagi benar, Tuhan mengambil waktu untuk berdoa, meninggalkan para muridnya yang saat itu sedang tidur lelap. Ada di sini yang rajin doa pagi? Pasti ada. Ada yang pagi molor terus? Pasti ada juga. Banyak lagi. Sama para rasul saat Tuhan Yesus punya masalah besar, dia tidur kok. Ayo berdoa. Apa kamu nggak bisa berjaga-jaga dalam 1 jam saja? Tapi Tuhan nggak maksa kan? Kalau Tuhan itu pemimpin yang arogan, tendangi semuanya. Bangun, bangun. Tak siram ember kamu, tak siram ember. Tak siram air. Ada orang berdoa karena apa? Dipaksa berdoa. Tuhan nggak pernah maksa. Lalu Tuhan di Getsemani dia berdoa. Dia menaikkan di atas batu, dia berdoa. Kalau boleh, lalu cawan ini daripadaku. Saudara punya masalah, nggak ada yang tahu. Saudara harus doa pagi-pagi benar, seperti Tuhan Yesus. Siapa Tuhanmu? Siapa figurmu? Itu yang kita tiru, amin. Saat berdoa itu apa orang tahu? Nggak tahu. Tuhan berdoa sambil peluhnya, waduh pokoknya sangat-sangat berat sekali penderitaannya. Tetapi bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Kalau saat ini kita punya masalah, serahkan masalahmu, khawatirmu, beban pikiranmu sama Tuhan. Tuhan yang terjadilah. Tetapi aku enggak berbuat dosa. Sehingga apa? Mujizat pasti terjadi. Katakan amin. Saya pernah melayani satu orang Kristen dulunya pernah ke gereja, enggak ngerti doa hamba Tuhan itu gratis. Kami doakan malam-malam jambu, ibu ini serangannya kuat sekali, jadi malam-malam aja jam 12 malam. Terus saya berdoanya, itu pikirannya diganggu, seakan-akan ada kutu, jadi enggak ada kutu. Cetak, cetok, cetak, cetok.
Saya pikir ibu ini memang apa ya, error otaknya. Pikirannya sudah error, ini error bener, error gini, udah error. Ibu baca firman, saya udah tua kan, saya ajari baca terus, ibu kembali ke Tuhan, percaya Tuhan. Lama, 6 bulan baru apa ya, tanpa sadar si dia sudah enggak gini lagi. Loh Pak Yusuf, saya enggak gini-gini lagi katanya. Berarti ibu udah sembuh. Sayang Pak Yusuf ya, saya udah tua bertobat. Enggak ada sayang apa. Kapanpun saudara dijamah oleh Tuhan bertobat hari ini enggak masalah. Orang ini akhirnya bertobat di gereja 2 tahun, meninggal. Meninggalnya itu luar biasa, dia cinta Tuhan luar biasa pada masa tuanya. Di rumah sakit UGD, Pak Yusuf, saya nanti wanti-wanti Pak Yusuf, ya saya mati nanti tolong dikubur secara Kristen. 2 hari di rumah sakit, Pak Yusuf, ada orang 2 di depan pintu, dia pakai jubah putih, jenggot putih Pak Yusuf, dia sudah ngomong, ayo berangkat, berangkat. Ibu panasnya tinggi, sabar aja ya. Sabar. Iya Pak Yusuf, dia sudah gini-gini terus katanya. Orang berjubah putih, 2 orang berjenggot sudah panggil-panggil saya terus. Ibu takut enggak Pak Yusuf, saya seneng kayaknya. Orang sakit saya bercanda supaya dia enggak terlalu sakit gitu loh. Saya baru keluar pintu rumah sakit, ibu ini sudah dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan. Saya nangisnya apa? Tuhan, segitunya ya, sampai dia mati saja. Malaikat datang, saudaraku. Malaikat datang ngambil dia, saudaraku. Seminggu di rumah sakit, yang terakhir itu dia dipanggil Tuhan, dan keadaannya luar biasa. Kita pernah berdosa. Kita kan yang suci dulu. Tapi oleh kematian Tuhan Yesus kita suci, amin. Dulunya jahat seperti apa? Pak itu jahat Pak, itu rentenir Pak, itu pokoknya udah selesai Pak. Ibunya sudah bertobat sungguh-sungguh. Saat dia bertobat, dia sungguh-sungguh dipanggil Tuhan. Sampai garis finish, katakan amin. Untuk kita semuanya, apa masalahmu serahkan sama Tuhan Yesus. Tuhan mendengar doamu. Engkau tidak dibiarkan sendirian, amin.